Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 3, subtema 3 dari tema 8. Adapun materi-materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran ini yaitu pertama, pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, menjelaskan informasi dari teks. Dan yang terakhir, ketiga adalah keragaman jenis usaha ekonomi. 3 materi ini akan kita bahas secara mendalam satu persatu. Oleh karenanya untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini, silakan simak dan cermati video pembelajaran ini dengan baik sehingga kamu mudah dalam memahami dari materi-materi tersebut. Yuk sama-sama kita bahas ketiga materi tersebut. Materi pertama adalah pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Materi ini materi yang bersumber pada muatan ilmu pengetahuan sosial dengan KD 3.3 dan 4.3. Setiap kegiatan ekonomi memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi tersebut antara lain, yang pertama adalah produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam kehidupan dalam memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Nah, ini pengertian dari produksi. Nah, contohnya terlihat ya pada sisi sebelah kanan gambar ya, di mana ini adalah contoh produksi petani yang memproduksi beras, yang menghasilkan beras. Contoh kegiatan produksi antara lain. Nah, sebenarnya sih contoh-contoh dari produksi itu banyak ya. Di sini saya mencontohkan hanya 3. Yang pertama adalah petani mengolah sawahnya untuk menghasilkan padi. Nah, contoh yang pertama ini ada nih pada gambarnya nih, sebelah kanan. Kemudian pabrik pakaian menghasilkan pakaian. Nah, bisa baju, bisa celana, dan bisa lagi yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah pengrajin mengolah kedelai menjadi tempe atau tahu. Nah, 3 hal ini adalah contoh-contoh dari kegiatan produksi yang ada pada kehidupan kita sehari-hari. Ada petani yang ada di desa, ada pabrik yang ada di kota-kota besar, dan pengrajin yang ada di daerah-daerah. Bisa di kota, bisa di desa. 3 hal ini adalah contoh dari kegiatan produksi dan merupakan bagian dari produksi yang dihasilkan. Kemudian kegiatan ekonomi yang lain adalah distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang menyalurkan distribusi disebut distributor. Kegiatan distribusi dibagi menjadi 2 bagian atau 2 macam. Nah, ini contoh ya, contoh dari distribusi yang bisa kita ilustrasikan, di mana distribusinya di sini adalah beras yang telah dipanen, disimpan dalam karung dan didistribusikan ke wilayah-wilayah tertentu. Maksudnya ini berasnya ini akan diolah ke pasar-pasar yang akan nanti kita bisa beli di daerah tersebut. Adapun kegiatan distribusi, kembali lagi ya ke poin yang awal, dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah distribusi langsung. Nah, distribusi langsung yaitu penyaluran barang dari produsen kepada konsumen secara langsung tanpa melalui perantara. Contohnya atau misalnya adalah tukang sayur keliling, pedagang mie ayam, berjualan berkeliling di kampung. Nah, 2 contoh ini adalah contoh yang bisa kita temui nih di lingkungan kita, karena mereka berdagangnya secara langsung dari produsen kepada konsumen. Tukang sayur dan pedagang mie ayam, pedagang bakso, dan lain-lain. Yang kedua adalah distribusi tidak langsung.
Distribusi tidak langsung yaitu penyaluran barang dari produsen kepada konsumen menggunakan jasa perantara seperti agen, pedagang besar, dan toko kelontong. Nah, contohnya dari distribusi tidak langsung adalah pabrik baju. Menjual baju hasil produksinya melalui toko. Nah, ya, sama halnya seperti distribusi langsung, sebenarnya contohnya banyak, namun di sini saya mencontohkan adalah pabrik baju. Jadi kalau kita mau menyebutkan sebenarnya banyak ya contoh-contoh dari distribusi tidak langsung, dan ini merupakan poin kedua dalam kegiatan ekonomi di bagian distribusi. Kemudian yang ketiga adalah konsumsi. Nah, bagian kegiatan ekonomi yang lain yang tidak kalah penting adalah konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan konsumsi disebut dengan konsumen. Untuk mengonsumsi barang atau jasa, kita mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan itu dapat berupa uang atau waktu. Nah, contohnya nih, jelas nih sebelah kanan. Pedagang beras ya. Konsumsinya adalah pembeli sebagai konsumen dari beras. Nah, si konsumennya yang ini. Ini adalah pedagang beras sebagai distributor. Jadi kalau ini namanya menghabiskan, mengurangi nilai guna barang, maka di situ disebut dengan konsumsi. Nah, tiga hal ini adalah yang harus kita ingat. Pertama adalah produksi, kedua adalah distribusi, dan yang terakhir adalah konsumsi. Tiga hal dari kegiatan ekonomi yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita dapat nih membedakan satu dengan yang lainnya. Kita lanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu menjelaskan informasi dari teks. Nah, materi kedua ini adalah materi yang bersumber pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia dengan KD 3.8 dan 4.8. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang peta konsep. Peta konsep atau peta pikiran adalah sebagai suatu cara mencatat informasi yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Jadi di video pembelajaran kita sebelumnya, entah video pembelajaran 2 atau 1 pada tema 8 subtema 3 ini, kita sudah mempelajari nih. Silakan kamu mengulang kembali video pembelajaran tersebut yang tadi saya sudah sebutkan untuk mendalami tentang peta pikiran. Pada peta pikiran atau peta konsep dapat berisi informasi penting dari bacaan. Membuat peta konsep atau peta pikiran dapat juga dengan menggunakan daftar pertanyaan. Jadi kalau kita mau cepat, mau membuat peta konsep atau peta pikiran, yang langkah pertamanya jelas, yang pertama adalah membaca secara seksama. Kemudian ketika itu kita rasa kurang, maka kita bisa menggunakan yang namanya daftar pertanyaan. Nah, ini adalah materi yang kedua, di mana materinya adalah menjelaskan informasi dari teks. Mudah-mudahan kamu sudah terbayangkan ya. Kalau pengen menjelaskan informasi, maka satu di antaranya adalah menggunakan peta pikiran. Kita lanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu keragaman jenis usaha ekonomi. Materi ini bersumber pada muatan pelajaran PPKN dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Di Indonesia, keberagaman jenis usaha atau kegiatan ekonomi masyarakat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. Satu adalah kondisi geografis Indonesia yang beragam. Jadi memang kondisi Indonesia ini karena beragam, tidak sama ya, berpulau-pulau, nah, akhirnya menghasilkan kegiatan ekonomi yang berbeda-beda juga. Yang kedua adalah penyebaran sumber daya alam yang tidak merata. Nah, ini jelas
Karena berpulau-pulau, berbeda-beda, memiliki keragaman yang banyak, maka sumber daya alamnya pun akhirnya tidak merata. Contoh saja di Pulau Jawa dibandingkan pulau yang lain adalah pulau yang cocok untuk bercocok tanam dari kualitas tanahnya. Beda dengan pulau yang lain. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, kebutuhan masyarakat ketika memenuhi kebutuhan hidupnya dalam sehari-hari itu berbeda antara di desa dengan yang di kota. Mungkin yang di kota ketika mencari makanan, dia cukup dengan makanan yang fast food, makanan yang cepat saji. Tapi beda halnya kalau kita di desa. Nah, mereka memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara makan. Makanannya ya pasti jelas, kalau nggak nasi, kebutuhan pokok yang lainnya. Tiga hal ini adalah faktor yang mempengaruhi jenis keberagaman usaha kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Nah, ini contohnya ya, petani kapas memproduksi kapas sebagai bahan baku pembuatan kain. Jadi yang kita gunakan sekarang ini pakaian, baju, celana, kaos kaki, dan lain-lain itu asal sumbernya dari kapas. Kemudian yang kedua adalah industri tekstil. Dari kapas ini kemudian berubah diolah di industri tekstil yang mengolah kapas dari petani kapas menjadi pakaian. Nah, di sini ada gambarnya terlihat jelas ya. Kemudian berubah lagi dari industri yang diolah menghasilkan pakaian yang siap digunakan. Makanya di sini jelas ya gambarnya. Penjual pakaian menjual pakaian jadi untuk memenuhi kebutuhan sandang. Kebutuhan sandang itu berarti bukan kebutuhan primer, melainkan kebutuhan yang kedua tingkatnya. Dari kapas berubah menjadi diolah di industri, kemudian berubah menjadi pakaian yang siap digunakan. Ketiga gambar tersebut, 1, 2, dan 3, menunjukkan bahwa jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat dapat saling berhubungan dan saling menguntungkan. Hubungan saling menguntungkan itu membuat masyarakat saling bergantung satu sama lain. Oleh sebab itu, keberagaman menjadi faktor yang dapat mempersatukan masyarakat yang ada di dalamnya. Jadi dengan adanya keberagaman ini, membuat kita dapat bersatu sehingga memiliki nilai kesatuan yang utuh pada diri masyarakat kita. Berikut cara menghargai kegiatan atau usaha orang lain. Jadi karena keberagaman yang kita rasakan, yang kita miliki di negara kita, ini adalah cara menghargai kegiatan tersebut. Cara menghargai kegiatan atau usaha orang lain agar kita terhindar dari terpecah belah negara kita. Pertama adalah tidak menghina orang yang karena pekerjaannya. Jadi kalau ada tetangga kita, saudara kita, atau siapapun yang ada di lingkungan sekitar kita, kita tidak boleh menghina pekerjaannya. Kemudian yang kedua adalah tidak mengganggu usaha orang lain selama usahanya itu benar, tidak merugikan orang lain, tidak bertentangan dengan hukum. Kemudian dia melakukan dengan pekerjaan yang benar sesuai dengan kaidah negara kita dan agama, maka kita tidak boleh mengganggu usaha orang lain. Kemudian yang ketiga adalah tidak iri. Iri terhadap keberhasilan usaha orang lain. Jadi kalau ada orang lain memiliki usaha yang berhasil, kita tidak boleh iri, tidak boleh dengki, karena itu adalah bagian dari penyakit hati yang harus kita buang jauh-jauh dari dalam diri kita. Kemudian yang keempat, melakukan persaingan usaha yang sehat dalam melakukan usaha yang sama. Jadi kalau kita, tetangga kita, saudara kita memiliki usaha yang sama dengan orang lain, maka lakukanlah usaha dengan persaingan yang sehat. Misalkan kita sama tetangga kita sama-sama menjual makanan. Nah, ini kan sama-sama usaha yang mirip ya. Tapi kita bisa menjualnya misalkan bahan makanannya dalam bentuk makanan kebutuhan pokok. Tetangga kita bisa juga menjualnya dalam bentuk
makanan siap saji berupa apa? Ayam geprek, kemudian ketoprak, gado-gado, dan itu biarkan saja karena semuanya pada dasarnya rizki sudah ada yang mengatur. Kita hanya saja bisa berusaha. Kemudian yang kelima adalah jika sudah berhasil, baik diri kita ataupun siapa saja, kalau kita sudah berhasil, sebaiknya kita membantu seorang lain agar orang lain pun dapat mendapatkan keberhasilan yang serupa dengan kita. Nah, 5 hal ini adalah hal yang harus kita lakukan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak terjadi namanya perselisihan atau perpecahan yang ada di masyarakat kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Setelah kita menyaksikan atau menyimak pembelajaran kita pada pembelajaran ini, cobalah untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini, silakan jawab soal-soal berikut dengan jawaban yang benar dan tepat. Jawablah dengan hasil karya kamu sendiri tanpa meminta atau menerima bantuan dari orang lain. Selamat mengerjakan, semoga sukses, semoga berhasil dalam menjawabnya. Saya doakan semoga kamu bisa dalam menjawab soal-soal latihan berikut. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.